Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana implikasi atau penerapan geographically weighted regression pada persoalan ekonomi, ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkah analisisnya dengan menggunakan software yang kita gunakan. Nah, dalam analisis GWR ini, software yang kita gunakan adalah Minitab dan GWR 4, ya. Jadi adalah ada dua software yang kita gunakan untuk analisis, ya. Jadi nanti saya harapkan teman-teman di sini juga sudah menyiapkan software yang digunakan sehingga untuk proses analisisnya juga lebih mudah, untuk proses pembelajarannya juga lebih mudah. Nah, di sini saya mempunyai data, ini data lama sebenarnya, data tahun 2016. Di sini Y-nya kalau tidak salah adalah pertumbuhan ekonomi. Yang di sini ada X1, X2 sampai X3. Saya agak lupa ini variabelnya apa karena memang datanya sudah cukup lama. Nah, karena di sini seingat saya kenapa saya lengkap di sini karena memang datanya ini berupa data miliar kalau tidak salah, jadi saya lengkap supaya nilainya itu relatif sama, sehingga nanti koefisien parameter yang dihasilkan pun juga lebih jelas nilainya, ya. Karena kalau misalkan nilai datanya itu besar dan dibandingkan Y-nya itu tidak sebanding dengan X-nya, ya, ukurannya, maka nanti biasanya koefisien parameternya nilainya akan sangat kecil, sehingga untuk menginterpretasinya juga akan sedikit lebih effort seperti itu. Nah, di sini objek yang saya amati itu ada beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, lebih tepatnya adalah daerah Mataraman. Ya, ini kabupaten kotanya, ini datanya. Kemudian ID di sini adalah hanya digunakan untuk untuk menomori saja. Jadi untuk yang pertama ini adalah 0 adalah Pacitan, kemudian 1 ada Trenggalek sampai yang terakhir adalah Madiun. Kalaupun misalkan teman-teman nanti mau menganalisisnya, ID-nya tidak dimulai dari 0 pun nggak masalah, dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya nggak masalah. Terus U di sini adalah lintang, ya. Jadi di sini kan karena GWR itu memperhatikan letak lintang dan letak bujur, maka U di sini adalah lintangnya, V-nya di sini adalah bujurnya. Nah, sebagai langkah awal yang perlu kita lakukan dalam metode GWR itu pertama adalah kita lakukan uji multikolinearitas, maka kita copy dulu data Y, len X1, len X2 sama len X3, kemudian kita paste ke Minitab supaya nanti kita bisa cek multikolinearitasnya, ya. Ini langsung kita copy ke sini, kemudian langkahnya adalah seperti regresi seperti biasanya, yakni start regression, terus kemudian regression lagi, kita pilih Y-nya, kita masukkan len X1 sampai len X3 ke bagian prediktor, kemudian storage-nya, di bagian storage di sini, sebentar saya cek satu persatu dulu. Nah, di bagian option-nya, kita klik yang variance inflation factors. Nah, ini digunakan untuk melihat nilai VIF-nya. Oke, kemudian storage, ini tidak usah diapa-apakan, grab pun juga sama, result juga sama, tidak usah diapa-apakan, langsung kita klik, oke. Nah, kemudian dari output yang dihasilkan, yang kita perhatikan adalah bagian yang ini, prediktor yang saya blok warna hitam ini adalah bagian yang kita perhatikan. Di sini kalau kita lihat satu persatu, variabel len X1, variabel len X2, variabel len X3 masing-masing nilainya VIF ini, masing-masing nilainya itu kurang dari 10, sehingga artinya bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Ya, karena nilai VIF-nya kurang dari 10. Tapi kalau misalkan nanti nilai VIF-nya salah satu atau salah dua atau bahkan semuanya itu nanti VIF-nya itu lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya adalah pertama kita bisa hilangkan variabel tersebut, atau kalau enggak kita menggunakan metode principal component analysis, ya. Nah, berhubung di sini VIF-nya aman, maka kita bisa langsung bawa ke metode kita bawa ke metode GWR seperti itu, ya. Nah, terus kemudian kita close saja di sini, atau misalkan saya tutup aja sebentar. Nah, kemudian kita balik lagi ke data awal. Data awalnya adalah ini, ya. Data awalnya adalah ini, maka nanti sebelum kita melangkah menggunakan GWR 4 di sini, maka data yang ini kita copy dulu ke dalam note, ya, ke dalam notepad. Ini kita copy, kemudian kita klik note di sini. Nah, kita klik ke notepad, ya, kita Ctrl V di sini. Nah, di sini kan masih berantakan, kita rapikan dulu, ya. Nah, sebentar.
Nah, ini. Jadi ini adalah data yang akan kita gunakan untuk analisis. Kemudian kita save dulu saja datanya. Kita simpan di sini di bagian dashboard data. Kita simpan namanya adalah data analisis. Ya, kuliah seperti itu. Kemudian kita save. Wes. Dari sini nanti bisa kita close. Kemudian kita balik ke GWR4. GWR4 ini bagaimana cara mengambil data yang sudah kita simpan? Caranya adalah ini adalah tampilan dari GWR4 ya. Kita browse dulu seperti ini. Kemudian kita cari datanya. Datanya tadi adalah data analisis kuliah. Kita klik di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ada delimiter atau format berhubung tadi saya tab ya, karena bentuknya adalah tab juga. Maka kita pilih yang tab di sini. Kemudian kita open terlebih dahulu. Nah, setelah kita open nanti di bagian number of fields sama number of areas nanti akan keluar seperti ini. Ini ada artinya 7 kolom. Ini ada 15 data. Kemudian di sini ada first, 10 lines atau all. Jadi di sini kita pilih all. Kenapa all? Karena kita ingin menganalisis semuanya. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman nanti tidak ingin menganalisis semuanya, ya kita bisa dipilih first saja. Kira-kira berapa baris yang teman-teman gunakan untuk analisis. Karena berhubung saya menggunakan semua data tadi untuk analisis, maka saya klik yang all. Kemudian kita klik yang view data. Nah, ini adalah tampilannya ya. Wes, langsung saja. Kita tutup. Kemudian berikutnya adalah langsung kita klik state model. Di sini y-nya kita masukkan ke dependent variable, len x1, len x2 sama len x3. Di sini kita masukkan yang geographically varying coefficient. Tapi kalau misalkan nanti kita menggunakan semi parametrik, misalkan di sini x2-nya semi parametrik ya. S2-nya di sini bersifatnya global, maka kita pindah ke fixed coefficient. Itu hanya gambaran saja ya. Yang paling penting ini adalah langkah-langkah dari GWR. Teman-teman sudah bisa memahami. Kemudian di bagian ID-nya kita masukkan ke areal key. Bagian U di sini berhubung lintang, itu adalah latitude kita letakkan di bawah, sementara longitude kita letakkan di V-nya itu letakkan di longitude sini. Nah, di sini ada model setting atau model type, ada Gaussian, Poisson, logistik. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan, bahwa regresi spasial yang saya jelaskan kemarin kan ada regresi GWR, GWPR, sama GWLR. Atau Geographically Weighted Regression, Poisson Regression, sama Logistic Regression. Nah, berhubung data yang kita analisis adalah weighted regression, maka kita menggunakan yang Gaussian. Tapi kalau misalkan nanti datanya Poisson, Y-nya, maka kita pilih yang Poisson, ataupun kalau misalkan logistik berupa kategori, kita pilih yang logistik ya. Kita pilih Gaussian, terus kemudian klik yang ini, nggak usah diapa-apakan teman-teman. Kemudian klik kernel. Nah, kernel ini adalah yang seperti yang saya jelaskan, fungsi pembobot. Di sini ada 4 teman-teman. Bisa fixed Gaussian, B-square, adaptive B-square, sama adaptive Gaussian. Biasanya kalau saya akan coba satu persatu, kemudian dipilih mana yang paling bagus berdasarkan kriteria kebaikan. Kriterianya apa saja? Bisa AICC, AIC, BIC, CV, dan sebagainya ya. Misalkan kita klik yang Gaussian ini aja dulu, kemudian klik output. Nah, di sini letaknya sama aja kayak tadi saya namai Gaussian karena kita menggunakan pembobot Gaussian. Klik save ya. Ini pun juga sama, kita klik Gaussian di sini, save ya, terus kemudian execute. Ini show running-nya dicentang saja, kemudian di sini adalah execute the station, langsung aja kita running. Nah, kemudian nanti kita masukkan bagian file yang kita simpan tadi. Kita simpankan di sini di bagian data. Maka kita klik saja hasilnya. Tadi kan ada Gaussian sama yang bentuknya Excel sama bentuknya notepad kayak gini ya, teks di sini ya. Kita buka yang teks dokumen. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ini adalah outputnya teman-teman. Jadi yang kita perhatikan adalah ini kan global. Ini yang kita lihat itu adalah yang bagian ini. Nah, bagian yang GWR result ya. Yang kita perhatikan ini adalah nilai kebaikannya yang saya blok. Ada klasik AIC, BIC, CV. Nah, ini adalah nilai kebaikan modelnya. Jadi semakin kecil nilai AIC, AICC, BIC, CV itu semakin bagus ya. Semakin kecil AIC, semakin kecil kriteria yang ini yang saya blok ini semakin kecil semakin bagus. Kemudian kalau R-square ini teman-teman saya rasa sudah tahu ya, R-square itu seperti apa. Jadi malah ini kebalikannya, semakin besar semakin bagus ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mencoba membandingkan ya satu persatu dibandingkan, jadi dicoba itu tadi kan Gaussian, nanti dicoba yang B-square, nanti dicoba adaptive Gaussian, dicoba lagi adaptive B-square, nanti dicoba satu persatu dilihat mana AIC,
BIC maupun CV yang paling kecil di antara 4 kernel tadi. Kemudian nanti dipilih yang paling kecil yang digunakan untuk analisis lebih lanjut. Ya, seperti itu. Terus kemudian ini saya contohkan saja ya. Terus kemudian nanti untuk uji apakah antara regresi berganda sama GWR sama atau tidak, maka kita lihat di bagian GWR ANOVA tabel, kita lihat di bagian yang F di sini. Ya, nanti nilai F ini dibandingkan sama F tabel seperti itu, ada di F-nya, di F1, di F2-nya. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membuat atau menentukan model yang untuk per objek. Nah, seperti itu. Jadi kan saya sudah menjelaskan ke teman-teman kalau misalkan dalam metode GWR itu nanti modelnya kan per objek ya. Itu kita klik yang Gaussian ini. Ya. Nah, kita perhatikan yang ini teman-teman, kita lihat signifikansinya. Ini adalah datanya. Jadi kita tahu kalau teman-teman lihat di sini intercept-nya, kemudian estimasi, koefisien parameter per daerah saja beda-beda. Ini yang daerah pertama Pacitan tadi estimasinya 1,8, daerah mana 1,2, daerah mana 2,5. Artinya di sini masing-masing itu kondisinya adalah berbeda-beda. Sehingga nanti nilai koefisien yang saya blok ini kan dari untuk X1, ini untuk S2. Sorry, ini untuk pengujiannya nanti. Kita lihat di bagian talent di sini, ini untuk yang X1, ini X2, ini X3, ini akan saya blok. Nah, ini nanti kita bandingkan dengan nilai T ya, dibandingkan dengan nilai T kira. Nah, kalau misalkan nanti nilainya T di sini lebih besar daripada T tabel, T hitung di sini lebih besar dari T tabel, maka nanti kesimpulannya adalah kondisinya dia tidak signifikan. Nah, ya. Itu adalah contohnya. Misal nih ya, misal saya kasih insert gini, misalkan di sini dianggap saja T tabelnya adalah 1, berapa ya? 1,3. Misalkan seperti itu. Nah, ini ya, kita lihat jika nanti T hitungnya lebih dari 1,3 berarti dia akan signifikan, ya kan? Signifikan. Jika tidak, maka dia tidak signifikan. Ini adalah contohnya ya, T tabelnya ini saya juga ngawur seolah-olah ini adalah T tabelnya sekian. Ya. Nanti teman-teman bisa cross check sendiri bagian T tabel. Nah, sebentar, ini ada kalian atau tidak? Nah, sebentar. Tidak signifikan. Di sini C2-nya 1,8 tidak signifikan. Sebentar, saya cek dulu. If Y2, oh sorry, belum saya kasih if, nah kan, if dalam kurung dia lebih 1,3 maka dia di sini signifikan, signi aja ya, artinya signifikan. Kalau tidak, berarti dia tidak signifikan, gini aja. Kita klik. Kemudian ini nggak usah saya blok aja biar nggak bingung. Nah, ini kita kasih warna lain aja, misalkan ini. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa daerah yang pertama sama kedua dia signifikan X1-nya, tapi daerah 3, 4, 5 dia tidak signifikan. Di sini signifikan, yang bagian bawahnya tidak signifikan. Artinya setiap objek itu nanti hasilnya akan berbeda-beda. Makanya sifat heterogenitas dari objek penelitian itu di cover sama regresi spasial supaya mendapatkan model yang lebih sesuai. Nanti juga kita lakukan hal yang sama di X2-nya, kemudian S3-nya. Ya, jadi itu adalah gambaran sederhana sekali sebenarnya metode ini. Cuman bagaimana teman-teman memahami kira-kira nyapo toh kita menggunakan GWR karena objek pengamatannya yang seperti apa, kebutuhan kita analisis seperti apa. Ya, jadi nanti silakan teman-teman coba sendiri untuk kernel tipe kernel yang lain ya, bisa pakai B-square, adaptive B-square maupun adaptive Gaussian. Jadi demikian video penjelasan saya mengenai bagaimana cara menerapkan GWR pada kasus ekonomi. Ya, demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.